BMW identik sama sporty look-nya, tapi despite itu jadi daily drive-nya wanita cantik yang kita mau ajak ngobrol hari ini nih. Dan gue udah ada di depan rumahnya. Kita ketok yuk. Hai. Halo. Apa kabar Halo. Cici? Aku mau izin dari Seva grebek garasinya, boleh nggak? Boleh Lihat dong. mobil kamu. Oke, Boleh dong. udah boleh nih dapat restu nih Sobat Seva. Kita langsung lihat mobilnya yuk. Let's go. Nah, Sobat Seva, kali ini gue udah ditemenin sama tamu yang spesial nih, Adik Cistela di sebelah kanan saya di sini. Boleh kenalin diri dulu nggak nih Cistela? Mungkin Sobat Seva ada beberapa yang belum kenal nih. Hai Sobat Seva, nama saya Stella Kirana. Saya bekerja di seva.id di Astra Financial sebagai business partnership. Oke, business partnership. Selain jadi business partnership, Cistela kesehariannya ngapain aja sih? Seharian saya working mom dan saya memiliki 2 anak. Yang satu umur 6 tahun, yang satu lagi masih 1 tahun. Oh, masih kecil-kecil ya nih ya? Oke. Nah, buat Sobat Seva yang working mom juga nih bisa ditonton videonya sampai akhir. Kita akan bahas seluruh kesehariannya Cistela dan gimana mobil Cistela nih yang udah ada sneak peek-nya sedikit-sedikit itu membantu mobilitasnya sehari-hari gitu. Oke. Nah, pengen nanya Cici, ini kan kita udah ada mobilnya nih ya di belakangnya. Mungkin Sobat Seva juga udah kelihatan nih dari tadi, aku juga udah ngeliatin. Ini mobil apa sih Ci? Boleh tahu nggak? Ini mobil BMW 320. Yang seri F30 ya berarti? Iya, benar. Oke, BMW 320. Pengen tahu nih, kenapa pas awal-awal Cistela decide untuk kayaknya pengennya BMW yang 320 ini deh? Gitu. Oke. Karena aku udah punya mobil yang SUV, yang 7-seater, dan itu aku gunakan untuk antar jemput anak sekolah dan juga untuk mobilitas yang kita bawa banyak barang, misalnya stroller atau mau pindahin ini itu. Nah, Zenix tuh muat banyak. Karena 7-seater, oh Zenix ya berarti mobil yang Yes. satunya lagi ya? Oke, berarti yang sehari-hari Cistela bawanya yang BMW, yang 320, satunya lagi yang Zenix nih. Iya, benar. Biasa weekend mungkin gitu ya, antar jemput anak segala macam dipakainya saat itu ya? Ya, nah kenapa aku butuh 2? Karena aku kan kerjanya di Menara Astra tuh. Nah, di situ kena ganjil genap. Jadi aku harus pakai mobil yang BMW ini untuk mobilitas aku pas hari genap. Kalau pas ganjil, aku pakai yang Zenix. Jadi tukeran gitu. sama anak. Berarti emang ganti-gantian tiap tanggalnya tergantung ya gitu ya? Benar. Oke, ini interesting nih Sobat Seva nih. Karena aku tuh personally ya Ci ya, aku nggak bisa, bukan nggak bisa sih, aku kayak nggak pede nyetir sedan gitu. Aku lebih pede nyetirnya SUV kayak gitu. Jadi yang agak lebih gede gitu, somehow aku nggak ngerti kenapa, tapi aku ngerasa lebih pede aja kalau mobilnya lebih gede gitu. Nah, Cistela itu kan ibaratnya ganti-ganti ya. Kadang-kadang nyetir yang SUV, kadang-kadang nyetir yang sedan. Itu tuh bedanya tuh mostly gimana sih, Ci? Kalau perbedaan untuk nyetirnya sih yang paling ketara karena yang satu brand Jepang, satu brand Eropa itu di kanan kirinya itu loh. Kalau kita mau sen kanan sama kiri, kalau BMW itu di kanan, kalau yang di kiri, kalau yang Toyota itu di kanan. Sen dan wipernya ya beda, Iya, suka gitu kebalik. ya? Iya. Oke. Nah, itu satu sama kayak perbedaan tingginya tuh lumayan signifikan nggak sih Iya, untuk mempengaruhi kita nyetir gitu sih? Nah, iya kadang kalau misalnya bawa SUV kan enaknya kita tinggi ya. Jadi kalau ada macet kita bisa lihat ada apa sih yang kita kadang kepo ya, mau lihat-lihat macet kenapa. Nah, kalau SUV lebih enak tuh kita bisa ngelihat yang di depan kita karena kaca mobil depan kita kan kelihatan tuh. Kadang kan ada yang nggak pasang SUV ya, apa namanya, UV apa sih? Kaca film. Iya, kaca film sampai gelap tuh. Nah, kalau misalnya ada orang yang nggak pasang terlalu gelap, kita bisa ngeliat yang depannya lagi kan. Jadi kita bisa ngeliat tuh. Nah, kalau misalnya pakai yang sedan nggak bisa ngintip karena level kepala kita itu kayak di pantatnya mobil depan kita kan. Oh, kayak ngerasa pendek banget gitu loh kadang-kadang. Itu sih paling yang sangat ketara gitu. Tapi kalau misalnya dari segi driving experience itu beda nggak sih? Beda sih, kalau ngebut bisa ngebut ya. Aku nggak tahu ini karena mesin juga, mungkin mesinnya beda. Kalau yang BMW ini ada tenaganya, jadi kalau kamu mau pakai buat ngebut-ngebutan tuh lebih asik. Jadi akselerasi itu lebih cepat. Nah, kalau yang Zenix ini akselerasinya lebih lambat. Jadi emang mungkin fungsionalitasnya juga
pada saat dibuat Bemo ini memang untuk cater ke orang-orang yang emang ngejar mobil yang sporty gitu mungkin ya, dan juga yang tenaganya lebih kencang gitu. Cuma mungkin kalau misalnya mobilitas emang antar jemput anak aja, terus jalan-jalan sama keluarga, Zenith-nya cukup gitu kali ya. Oke, ini menarik banget sih, Ci. Kalau boleh tahu awal belajar nyetir tuh gimana sih? Awal belajar nyetir. Jadi dari SMP tuh sebenarnya aku udah belajar nyetir. SMP? Oke, lumayan lama nih ya berarti ya. Maksudnya kayak udah dari awal, karena aku personally dari kuliah baru. Aku kuliah. Kuliah. Tapi kamu langsung bisa? Enggak sih, aku kayak ada kayak gap di mana aku nggak berani. Aku udah bisa nih, tapi aku nggak mau nyetir sama sekali karena kayak nggak berani pakai mobil sendiri karena takut nabrak gitu. Nah, kalau Citella tuh gimana? Kalau aku dulu sekolah kayak sekolah nyetir. Les nyetir gitu ya, ikut kursus. Ikut kursus, tapi emang waktu les tuh aku pernah nyerempet pedagang jeruk yang begini-begini sampai jeruknya bergelinding. Traumatis ya. Traumatis tuh aku sempet nggak mau nyetir lagi. Ada sempet pas kuliah aku diajarin, ayolah masa adik-adik kamu bisa nyetir kata mamaku. Kok kamu doang yang nggak bisa nyetir nih, ayo mami ajarin. Kayak gitu mamiku ngajarin aku, malah dia kayak, serem banget, udah kamu nggak usah nyetir lagi, kamu kemana-mana pakai supir aja, atau kalau nggak ada supir pakai Grab. Setirin aja gitu ya. Oke, emang pressure sih, tapi aku juga pas diajarin sama ayah tuh kayak, kok dia, kamu jangan terlalu ke kanan dong, kiri aja. Jadinya malah pressure di aku ya, pressure di ayah, jadi kayak, jangan, mendingan aku kursus aja gitu. Awal-awal juga emang kayak gitu sih. Tapi kemarin-kemarin tuh berarti udah mulai lebih mahir atau gimana? Soalnya bisa ganti-ganti nih antara SUV sama sedan gitu. Oke, jadi kalau mahirnya itu aku baru gelutin lagi di tahun 2018. Saat itu tuh aku lagi hamil, mau punya anak. Jadi aku berpikir kayaknya aku wajib deh bisa nyetir, karena kan silly ya kalau something happen to my kid, misalnya fever tengah malam atau hari libur yang dimana gitu ya emergency, tapi nggak ada Grabnya datangnya lama, mesti masukin alamat dulu segala macem. Nah sedangkan di rumah tuh mobil standby banyak tapi aku nggak bisa nyetir, kan aku pasti guilty feeling ya kalau sampai kenapa-kenapa, misalnya coba ibu datang 5 menit lebih awal, anaknya pasti nggak begini begitu. Nah kan itu pasti sesuatu yang aku nggak mau sampai kejadian kayak gitu. Jadi aku pastikan aku bisa nyetir karena aku udah mau punya anak gitu. Emang skill set yang perlu dimiliki ya untuk emergency situation kayak gitu sih. Bener-bener itu juga salah satu consideration aku untuk memperlancar nyetir sih. Jadi kayak ada mobil di rumah tapi akunya nggak bisa nyetir, jadinya kayak panik aja gitu, maksudnya jadinya nggak ke-solve aja gitu situationnya. Kalau di sisi kamu mungkin kalau amit-amit ada papa atau mama yang tiba-tiba heart attack atau apa yang dia doang yang bisa nyetir padahal dia yang membutuhkan, ya kan? Bener, iya itu sih salah satu consideration aku kayak gitu juga. Salah satunya tuh untuk emergency situation tuh aku bisa talangin dengan aku bisa nyetir kayak gitu. Itu udah jago banget nih karena Citella tuh udah ganti-ganti gitu, kayak kadang-kadang SUV, kadang-kadang yang sedan gitu. Wah, luar biasa sih. Ya, berarti sekarang masih nyerempet tukang jeruk lagi nggak, Ci? Nggak pernah sih, cuma kalau parkir kemarin ini ada 2 bulan lalu aku parkir di Menara Asar karena buru-buru aku nyerempet pinggir balok gitu. Oh, jadi kayak emang mobilnya harus diasuransiin ya Sobat Seva ya? Benar sekali itu. Harus diasuransiin wajib ya. Nah emang kalau misalnya kayak situasinya tuh kayak bikin buru-buru, panik, kadang-kadang juga suka silap gitu ya, kayak kesenggol atau gimana, tuh kan wajar ya, maksudnya kita juga udah jago nyetir juga, itu situasi yang bisa aja kejadian gitu kan. Bisa aja emang lu apes, lu udah jago nyetir, tapi tiba-tiba motor kamu nabrak mobil kamu penyok, terus kamu mau apa? Kan yang naik motor juga mungkin dananya terbatas, nggak bisa, terus dia mau apa gitu. Kita juga nggak bisa paksain dia untuk ganti gitu. Kayak apes tuh nggak ada di kalender, jadi better asuransiin aja gitu ya mobilnya ya. Gitu, oke. Wah menarik banget nih Sobat Seva. Aku juga penasaran sih, awal-awal nyetirnya Citella tuh ternyata tuh kayak gitu. Maksudnya sama aja gitu ya, kayak aku ya gitu kan. Kita ciwi-ciwi juga yakin banyak pengalaman-pengalaman uniknya lah gitu kalau nyetir. Nah, ngomong-ngomong soal cerita unik nih, Ci. Kepo banget sih. Pas awal beli tuh ada cerita unik nggak sih mobil ini? Ada sih sebenarnya. Aku ada beberapa opsi ya. Namanya mobil-mobil kan harus diskusi dulu dengan suami atau keluarga ya. Bener. Nah, dari suami itu sebenarnya ada naksir satu mobil Toyota yang 7-seater ya, sebut aja ya namanya Veloz. Karena waktu itu kita ada kayak servis mobil di Auto 2000, lalu dipinjemin Veloz, dibawa pulang nih sama
suruh Kacap suruh bawa pulang. Kamu bawa pulang aja nih Velosnya gitu. Soalnya aku nggak ada kendaraan untuk pulang dan Innovanya harus nginep. Nah terus suamiku pakai tuh, dia pakai buat ke pabrik. Terus dia nanya itu mobil apa ya, kok bagus. Ada kayak kamera 360-nya segala macam. Panoramic view segala macam. Panoramic juga. Nah aku bilang oh itu Avanza Veloz gitu, dan dia kayak beli itu aja buat mobil satu lagi yang ganjil genap. Tapi kalau aku sendiri pribadi pikir ya kan kita udah ada yang SUV 7-seater juga, kenapa enggak yang lain yang sedan nih. Kebetulan suamiku juga punya kan SUV juga nih, jadi kita nggak ada mobil sedan. Dan aku merasa kalau cewek kayaknya pakai sedan cute gitu, lebih cute ya. Iya, bener. kayak lebih bagus kayaknya buat cewek ya. Aku tertarik sama salah satu brand Eropa yang sedan. Tapi bukan BMW. Tapi itu berarti jadi salah satu opsi juga ya waktu considerate mobil ganjilnya gitu. Berarti tadi Veloz kan 7-seater, jadi kayak kayaknya masih di luar kebutuhan nih karena udah ada Zenix-nya gitu. Habis itu di shortlist lagi ke sedan juga tapi beda brand gitu. Kenapa ended up milih yang ini sih, Cik? Boleh tahu? Kata suamiku car enthusiast juga nih. Dia cari-cari review dan pelajarin mesinnya. Katanya yang brand Eropa satu lagi itu mesinnya suka cepet rusak, nggak bandel. Kalau yang 3 Series ini tuh flagshipnya BMW, jadi bagus dan memang reviewnya bandel lah. Mobil ini tuh maintenance-nya nggak rewel, padahal kan identik mobil Eropa itu kan maintenance-nya mahal ya, suka rusak. Nanti kalau rusak kamu bakal keluarin uang banyak nih itu untuk orang-orang bilang ya di luar sana ya gitu ya. Nah tapi ini enggak, yang BMW dan memang bener sih aku udah punya BMW ini sekitar mau 2 tahun dan enggak rusak-rusak sih so far. Nggak ribet juga ya sih ya berarti perawatannya ya. Maksudnya kita juga kan kita pengennya yang ringkas nih ya, ciwi-ciwi, jadi enak juga lah gitu. Menarik nih. Berarti sebelumnya udah sempat consider SUV juga, 7-seater, terus mikir-mikir kayaknya udah punya Zenix, kita coba yang sedan aja gitu. Memang cute banget sih ini tampilannya, warna putih, jadi lebih lebih terang juga. Aku juga personally suka sih mobil putih. Emang pengen warna putih kah sih awalnya? Sebenarnya ada beberapa warna lain sih, misalnya merah segala macam, tapi ternyata merahnya itu bukan merah asli, merahnya itu stiker ya. Jadi kalau stiker itu kurang bagusnya kalau kamu tabrakan, amit-amit, kan penyok tuh stikernya itu harus ganti, dan gantinya itu lumayan mahal loh, bisa kayak jutaan gitu. Berarti mobil satunya lagi yang pengen dibeli ada warna merah tapi stiker gitu ya? Iya, kecuali. Nah, kalau yang asli kan sebenarnya enak tuh, merah atau biru kan lebih jarang ya. Aku sih mau aja punya mobil yang warnanya jreng-jreng, apalagi sedan. Menurut aku warna jreng itu bagus buat mobil sedan. Lebih lebih prominent lah, kelihatan gitu di jalan ya. Ala-ala mobil sport gitu ya. Sporty sama biar kalau siang truk tuh ngelihat oh ada mobil, jangan ditabrak gitu, jangan deket-deket. Nggak masuk blind spot lah ya. Iya bener. Nah ini interesting banget nih Sobat Seva. 2 mobil Cistella tadi yang udah diceritain nih sama kita nih panjang lebar, itu sebenarnya bisa dilihat di Seva ya Ci ya. Benar sekali. Nah jadi untuk Sobat Seva yang pengen beli atau sekedar kepoin spesifikasinya nih, buat jadi wishlist nih mobilnya 5 tahun ke depan maunya yang ini nih gitu, bisa langsung aja ke www.seva.id. Di situ kalian bisa search BMW 320 dan juga Toyota Zenix. Itu bisa langsung dilihat semua spesifikasi lengkapnya sampai ke kalkulasi cicilannya nih. Tergantung kalian mau tenor berapa tahun gitu. Ada promo juga kan ya Ci? Pastinya, selalu ada cashback kan? Selalu ada cashback, bener banget gitu. Jadi nggak perlu khawatir, beli di Seva pasti untung. Dan jelas dari awal tentunya. Pengen tahu juga deh Ci, ini aku penasaran aja sih. Kalau misalnya di dalam mobil tuh ngapain aja sih? Apa sih waktu yang dihabiskan sama Cistella tuh ngapain aja kalau di dalam mobil? Karena kan kita tahu Jakarta macet ya, banget ya kan? Kalau aku biasanya karaoke. Kalau Cistella ngapain? Karaoke sendiri, ada mic-nya? Enggak ada mic-nya. Oh, nyanyi. Teriak aja. Karena itu yang bisa aku lakukan dengan fokus ke jalanan, tetap aku teriak nyanyi-nyanyi gitu. Mungkin suara kamu bagus. Kalau aku mencoba karaoke, terus aku annoyed sendiri sama suaraku. Kedengeran sendiri kayak kurang gitu ya. Oke. Kurang juga sih suaraku sebenarnya, tapi kita pura-pura nggak tahu aja. Sendirian soalnya gitu. Kalau Cistella suka ngapain nih? Kalau aku palingan aku pasang Audible, itu audiobook. I see, oke. Baca-baca, maksudnya dengerin buku, itu didengerin kan ya Ci berarti? Benar. Nggak perlu dibaca, kita sambil nyetir juga tetap fokus gitu kan? Benar. Oke, kalau dia tahu buku apa aja? Kalau aku
karena aku nggak ada waktu untuk attend session sama expert mengenai parenting ya. Parenting. Jadi aku lebih dengerin buku-buku parenting sih untuk gimana caranya sebagai working mom yang nggak hadir, banyak waktunya, tidak banyak di-spend, tidak banyak quality time sama anak, itu bisa punya waktu yang singkat tapi berkualitas sama anak, di mana anak itu bisa bertumbuh nih, dekat sama orang tua dan juga bisa nurut gitu ya, jadi anak yang nggak problem gitu kan. Kadang kan kalau anak yang kurang kasih sayang sama orang tua atau kurang waktu sama orang tuanya kan akan jadi seperti insecure atau nyari-nyari gara-gara gitu, gara-gara apa namanya, kayak bandel gitu. Oh bandel, mungkin lebih ke ini sih, salah satu concernnya Citella mungkin di parenting adalah karena waktunya banyak yang harus dibagi nih antara kerja juga antara di rumah, itu jadinya ada kebutuhan juga untuk upgrade diri melalui kayak harusnya sih attend session segala macam, tapi yang untuk menghemat waktu lah ya, ibaratnya kita lagi macet-macetan nih, sekalian aja dengerin audiobook gitu ya. Jadi nggak buang-buang waktu yang kita spend untuk macet-macetan itu kita pakai untuk upgrade diri kita, untuk jadi ibu yang lebih baik kalau buat aku ya. Oke, multitasking queen nih berarti nih, jago multitasking sambil nyetir sambil mengupgrade diri, dengerin audiobook. Wah, aku bisa pakai juga nih kayaknya nih ya tipsnya ya. Aku biasa dengerin podcast, tapi podcast kayak ngelawak gitu, jadi biar ketawa di jalan, biar nggak bad mood, karena kan macet-macetan gitu ya. Oke, interesting sih. Aku kepo juga nih, kalau misalnya di mobil aku ada sepatu kayak opsi 3 gitu sih. Ada sepatu 3, terus biasanya ada baju ganti, terus udah pasti ada pouch makeup. Gitu. Di kantor nggak pakai makeup, kalau tiba-tiba harus jalan langsung baca gitu. Di mobil. Kalau di mobilnya Citella ada barang-barang apa aja sih? Penasaran nggak sih? Kita pengen sidak nih, pengen tahu nih. Kira-kira mobilnya Citella tuh isinya barang-barang apa aja yang esensial gitu harus ada di mobil. Boleh dilihat-lihat ya Ci ya? Boleh. Oke, kita lihat yuk Sobat Sepa. Oke, ini kita udah ada di mobilnya Citella. Ini di dalamnya nih Sobat Sepa. Ini jujur nyaman banget sih. Dan aku juga ngerasa kayaknya asik nih ya, bawa nyetir juga enak gitu ya. Very kalau misalnya untuk woman driver juga sangat friendly lah gitu untuk kenyamanannya gitu, kenyamanan kabin depannya terutama nih Sobat Sepa. Dan kalau dilihat-lihat nih, kayaknya Citella nih beda sama aku nih. Soalnya aku berantakan, ini clean banget mobilnya loh. Sangat-sangat clean sampai ini laci dashboardnya kosong nih Sobat Sepa. Kalau lihat nih tidak ada barang sama sekali nih. Kalau di sini ada apa nih Ci? Kalau yang sebelah sini? Kalau yang di sini ada STNK sama recehan sini. Recehan kayak 1.000-2.000 gitu buat parkir. Oke, buat parkir segala macam ya. Cuman ada STNK dan uang receh gitu. Sama sedikit struk tol ya. Struk tol terus udah nggak ada lagi. Ini sangat bersih. Ini cuma ada kunci mobilnya aja di depan. Terus sama ini buat HP ya berarti, buat Google Maps segala macam ya sih ya. Oke, ada parfum Seva nih. Sobat Seva ini brandingnya on banget nih. Sebagai bisnis partnership harus memamerkan Seva kemana-mana ya Ci ya. Oke, tapi sebenarnya di depan ini nih nggak ada apa-apa ya. Emang sukanya yang bersih kayak gini ya? Sukanya bersih sih. Oke, biar nggak ada yang mengganggu atau nggak riuh gitu ya ngambil-ngambil barang ya. Oke. Ini interesting nih buat Sobat Seva yang emang clean juga nih kayak Citella. Komen dong di bawah siapa aja yang kayak gini mobilnya. Aku pengen tahu nih. Karena kalau aku personally sangat berantakan ya. Di sini kamu biasa isinya apa? Ini aku isinya kanebo. Terus habis itu ada yang petunjuk pengguna tuh masih aku tinggalin di sini, yang bawaan dari belinya. Manual book. Terus ada manual book, terus habis itu ada amplop buat kalau misalnya ke kondangan ada amplop. Sama barang-barang yang aku even nggak tahu itu aku naruhnya kapan. Roll rambut segala macam. Jadi emang semuanya aku simpen nih di laci depan sini gitu. Tapi aku kepo, di bagasi ada barang atau tidak? Mungkin ada sedikit. Oke, kita lihat bareng-bareng ya Sobat Sepa ya. Oke. Nah, ini kita mau lihat bagasinya mobilnya Citella bareng-bareng ya Sobat Sepa. Udah pernah kepo belum sih? Boleh dibukain nih Ci. Apakah isinya? Kita lihat ya. Nah, ini kayak settingan. Tapi jujur ini nggak settingan. Ini beneran. Kenapa ada poster ini Ci? Boleh tahu nggak? Oke, jadi kan aku bisnis partnership, jadi aku nggak pernah tahu, kadang-kadang suka ada temen yang
ya udah datang aja ke usahaku nih. Nah, terus aku bisa tempelin ini di usaha mereka. Jadi harapannya misalnya nih ada yang lewatin bakery apa, nah sudah ada poster ini, lalu dia scan, dari sana nanti bisa dapetin cashbacknya Seva nih kalau beli mobil. Bener banget nih, emang udah promonya disebarluaskan dengan cara apapun nih ya sama Cistella. Sampai ada loh cadangannya loh di bagasi, luar biasa nih. Sama ini ada baju untuk event ya Ci? Iya, baju event. Baju lagi untuk working. Baju yang ada. Baju-bajunya Asvin. Nah, bener tuh. Sama ada payung. Bener. Ini clean look-nya di retain sampai belakang, tapi tetap ada poster Seva. Ini brandingannya nggak habis-habis nih, dari depan sampai belakang ada brandingannya ya Ci ya. Oke, menarik nih Sobat Seva. Jadi kalau misalnya punya usaha atau segala macam bisa mungkin bisa ditempelin juga nih ya, bisa posternya hubungin Seva. aku mungkin di komen ya kalau tertarik, nanti kita tempel, kalian bisa dapat komisi, kalian bisa jadi teman Seva, kalian akan dapetin komisi kalau ada customer kalian yang beli mobil via Seva pakai barcode kalian. Bener gitu. Komisinya lumayan loh, sampai 1.250.000. Nah, bener banget nih Sobat Seva. Buat yang pengen kepoin teman Seva juga, teman Seva tuh ada informasinya semuanya di seva.id ya. Jadi kan langsung aja ke www.seva.id, lihat burger menunya, terus lihat klik teman Seva, itu langsung bisa ngelihat insentifnya untuk mobil-mobil kategori tertentu dan juga lihat penjelasan programnya. Teman Seva juga bisa untuk kalian yang mau refinancing mobil kalian. Bener, jadi nggak cuma beli mobil baru aja ya Ci ya. Kalau misalnya ada temen yang pengen agunan BPKB, bener sekolahin BPKB ya istilahnya ya. Itu kalian juga bisa dibantu gitu ya lewat Seva. Lewat kalian ibaratnya teman-temannya gitu ya. Lewat teman Seva bisa kalian dapat komisi. Gitu. Sampai dengan 3% loh. 3% dari pokok hutang ya? Oke, luar biasa nih. Teman Seva boleh dikepo-kepoin ya di blognya kita, ada juga di websitenya gitu. Buat Sobat Seva bisa langsung aja cek di seva.id. Nah itu dia Sobat Seva untuk episode Garasi Wanita kali ini. Kita udah bisa ngelihat kesehariannya Cistella sebagai bisnis partnership di Seva tuh kayak gimana dan gimana mobil ini bisa membantu keseharian dan mobilitasnya nih sehari-hari. Oke, thank you banget Cistella waktunya. Thank you banget juga udah mau direpotin, dilihat-lihat grebek garasinya, mobil-mobilnya gitu ya. Untuk kalian yang pengen kepoin teman Seva atau Seva in general bisa langsung aja ke www.seva.id atau follow sosial medianya di @seva_by_astra. Jangan lupa juga untuk cek video-video Garasi Wanita yang lainnya dan itu aja buat episode kali ini. Beli mobil mudah, aman dan nyaman di Seva karena Seva jelas dari awal. See you on the next video. Dadah!